Udah, Pak. Ya. Ya, Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya, sekarang masuk ke materi jarak, titik, garis, dan bidang. Bisa kalian lihat yang halaman 45 nomor 1. Jarak antara titik. Jarak antara titik adalah jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis A dan B atau garis AB. Misalkan di sini A nih. Di sini A. Terus ada titiknya nih di sini misalkan titik A di sini. Nah, titik B misalkan di sini. Nah, kalau misalkan coba tentukan jarak titik A ke B nih, berarti ini nih. Nah, di garis. Nah, ini namanya A, B atau jarak titik A, B gitu antar titik. Bisa nentuin jarak antar titik? Nentuin dulu, lihat bayangannya dulu. Titik A ke B, oh jaraknya ini lurus. Berarti dia jaraknya itu AB. Nah, kalau yang nomor 2 lihat jarak antara titik dan garis. Lihat, di situ kelihatan tuh. Titik dan garis, misalkan di sini ada titik A. Nah, di bawah dia ada titik G, misalkan di sini titik G. Nah, disuruh nyari jarak antara titik ke garis G. Nah, jangan dari titik A ini ke G sini, jangan. Tapi kalian bikinnya harus ketemu siku-siku atau jadi pelurus atau penyiku, bahasanya terserah kalian. Nah, ini harus lurus ke bawah supaya dia bentuk siku-siku. Pak, gimana kalau garisnya miring? Misalkan di sini A, nah terus di sini G-nya miring begini. Pak, gimana kalau G-nya miring? Nah, tetap jangan lurus ke bawah A-nya, nggak boleh karena ini hasilnya ntar dia sudut lancip, jangan, tapi harus tetap nyari dia yang sudut siku harus ketemu tetap sudut sikunya. Bisa nentuin jarak titik ke garis? Pokoknya dia harus membentuk sudut siku-siku kalau mau nyari jari titik ke garis. Bisa? Ntar, kita lihat contohnya ntar. Sekarang kalian pahami dulu konsepnya dulu. Kalau tadi titik sama titik tinggal ditarik garis doang, titik ke titik. Kalau yang kedua, titik ke garis harus membentuk sudut siku-siku. Nah, harus siku-siku itu dulu yang dipahamin. Terus yang ketiga ada jarak antara titik dan bidang sama. Di sini ada titik. Nah, bidang juga. Misalkan di sini ada bidang nih. Bapak ngasal gambar ya. Di sini ada bidang. Nah, dia nggak boleh miring begini. Tetap harus ngebentuk sudut siku. Nah, gitu. Kenapa? Kenapa sih Pak? Kok nggak boleh miring? Padahal kan sama aja dari titik ke bidang atau titik ke garis. Karena kalau nyari jarak, ya misalkan kalian mau nyari jarak dari rumah ke sekolah. Kan nyarinya jarak yang paling pendek, bukan yang paling jauh kan. Nah, jarak terpendek adalah jarak yang membentuk siku-siku. Karena kenapa? Kalau misalkan ini begini, dia bakal jadi sisi miring, otomatis lebih panjang daripada jarak yang biasanya gitu. Bisa? Itu jarak antar titik. Pokoknya intinya, bukan intinya. Konsep awalnya itu kalau mau nyari jarak dari titik ke bidang atau ke garis tuh harus bikin siku-siku gitu. Ketemunya harus di siku-siku. Nah, lihat nomor 4, jarak antara dua garis sejajar. Kalau dua garis sejajar, nah ini tinggal garisin aja tengahnya gitu. Tapi tetap sama, dia ngebentuk siku. Nah, tetap misalkan di sini A, di sini B, tetap bikin dia siku-siku. Jangan bikin mentang-mentang ini sejajar, kalian miring begini, bikinnya bikin juga begini gitu. Nggak boleh, tetap harus lurus jadi bikin siku-siku. Lihat, kalian lihat di gambar yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, dia pasti bikin yang siku-siku. Oke? Lanjut, kita lihat. Nomor 5, halaman baliknya nomor 46. Jarak antara garis dan bidang sejajar. Jarak antara garis dan bidang sejajar. Kalian lihat gambarnya. Ada garis, nah, terus ada bidang sejajar. Bidang sejajar artinya sama garisnya. Nah, caranya tetap dia nempelnya sama kayak yang tadi yang ini nih. Sama yang ini. Itu tetap harus ngebentuk siku-siku. Lihat di P itu ada lambang siku-siku. Nah, kalau di sini keterangannya jarak antara garis G dan bidang alfa yang saling sejajar adalah panjang ruas garis PQ dengan Q proyeksi P ke bidang alfa. PQ tegak lurus garis G. Nah, kalau di sini bahasanya tegak lurus. Cuman kalau kalian bingung bahasa tegak lurus gimana, Bapak ngasih taunya supaya jadi siku-siku aja. Kalau siku-siku dia tegak lurus gitu. Bisa?
Bisa lah, gampang. Lihat yang keenam, jarak antara dua bidang sejajar. Sama. Bukan inti. Pokoknya kalau misalkan nyari antara dua bidang, dua garis, tetap harus ketemu di atau tegak lurus. Lihat contohnya. Nih, ini udah ya. Penjelasan gambar ini udah kan? Bisa kalian baca sendiri ya di buku. Nah, ini Bapak mau contohin yang gambar. Yang gambar yang contoh tuh yang bawah. Ada sebuah kubus. Nah, di kubus itu lihat keterangan soalnya dulu, jangan lihat kubusnya. Diketahui kubus ABCDFGH. Nah, pertama kalian harus bisa gambar kubus. Kalau nggak bisa gambar kubus, belajar lagi terus cara gambarnya gimana. BCD, ABCD, E, F, G, H. Nah, ini kubus. Nah, terus dengan panjang rusuk 8. Rusuk berarti kan kalau kubus sama semua berarti di sini 8 semua ya. Karena dia kubus, jadi panjang, lebar, atau tinggi, atau sisinya dia sama semua, yaitu 8. Lanjut. Nah, lanjut. Titik O adalah tepat di tengah AE. AE ini sini, berarti di sini ada nih O. Nih, ini AE. Ya. Perlu Bapak ganti warnanya biar kelihatan beda. Nih. Nah, di sini ada si O. Nah, titik O berada di tengah-tengah garis AE. Tentukan jarak A ke CO. A ke CO. Nih, ini C kan? Nah, kalian bikin garis nih. CO dulu. Nah, ini CO, garisnya si CO. Nah, kalian bikin. Nah, otomatis kan dari A sini nih. Nggak mungkin kan langsung ke O. Kalau A ke O berarti nyarinya titik A ke O kan? Tapi ini maunya titik ke garis OC. Otomatis kalian harus nemunya ke sini nih. Tapi harus ngebentuk siku. Nah, di sini nanti ketemu segitiga. Kalau kalian lihat contohnya di situ ada tuh. A, O, C. Jadi nanti keluar segitiga. Oh, gambar Bapak terlalu miring. Siku-sikunya bukan di sini. Siku-sikunya ada di atas sini. Nah, dia pokoknya harus tetap ngebentuk siku-siku. Nanti kalau misalkan dikeluarin gambar yang pecahannya nih jadinya kayak gini. Nah, A, O, C. Lihat, bisa kalian lihat di gambar itu. Nah, nanti di sini perpecahannya nih. Nah, ini siku-sikunya ada di sini. Di mana di sini dikasih P. Nah, terus pakai caranya apa? Nah, karena di sini ketemunya sama segitiga, otomatis rumus segitiga tuh cuma ada kayak perbandingan antara alas, tinggi, dan sisi miring, atau Pitagoras, atau luas segitiga, atau keliling segitiga. Berhubung di sini yang dicari, kita pakai rumus Pitagoras. Tapi kita lihat dulu, A ke C. A ke C itu apa? A ke C adalah diagonal sisi. Kalau diagonal sisi berarti dia sisi akar 2. Berarti sisinya 8, berarti panjangnya 8 akar 2. Ingetin, kalau diagonal sisi atau DS itu sisi akar 2. Kalau diagonal ruang, nggak usah kalian hitung lagi. Kalau diagonal ruang itu sisi akar 3. Ini rumus cepatnya. Kalau diagonal sisi atau diagonal bidang, itu dia sisi akar 2. Kalau diagonal ruang, sisi akar 3. Nah, di sini ketemu 8 akar 2. Nah, OC-nya berapa? OC udah ketemu belum? OC belum ketemu. Yang udah apa? Yang udah AO. AO berapa? AO 4. Dari mana 4? Karena dia setengah dari AE. AE itu kan sama rusuknya 8. Nah, sekarang kita nyari apa dulu? Nyari OC-nya dulu. Kenapa yang dicari OC? Karena dia ada sisi miring nih yang belum ketemu. Nanti baru dicari dari A ke P. Tahapnya nyari OC dulu. Apa rumus OC? OC sama dengan akar alas kuadratnya di sini 8 akar 2 dikuadratin. Ini pakai rumus Pitagoras. 8 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 8 kali 8 kali 8 64. 64 kali 2 128. Nah, kalian bisa lihat di situ di buku udah ada jawabannya. Jawabannya berapa? Akar 144 yaitu akar 144 yaitu 12. Pak, ini udah belum? Belum. Yang dicari itu jarak dari A ke OC yaitu AP. Ini baru nyari OC. Lanjut, lihat kebaliknya. Gimana cara nyari AP?
Nah, langsung ketemu kayak pelajaran kelas 1. Apa pelajaran kelas 1? Kesebangunan, di mana dia ngebandingin. Nah, di sini gimana cara ngebandinginnya? Nah, di sini ada AP. Lihat rumusnya. AP dikali CO atau OC sama dengan AO dikali AC. Dari mana Pak itu Pak? Kok dari itunya? Apa kok keluar AP, CO, AO dari mana Pak? Lihat. AP mana nih? AP merupakan tinggi yang bakalan dicari. CO itu alas. Kalau misalkan dibuat segitiga dikeluarin lagi. Nah, kalian bakalan dapat 2 segitiga nih. Yang pertama segitiga dia yang A APC. ya, ini dulu AOC dulu sama yang APC. Nah, APC. Nah, gitu. Di sini AP dia buat tinggi, dia jadi tinggi. Nah, di sini CO dia yang jadi alas. Nah, ini AO ini yang jadi tinggi segitiga yang satu lagi. Yang AC ini dia alas yang satu lagi. Jadi segitiganya sebenarnya dia tetap segitiganya ada 2. Kayak waktu pas kelas 1 ngebagi 2 buah segitiga buat ngitung kesebangunan. Nah, gitu. Yang satu segitiga alasnya di OC, yang satu segitiga alasnya di AC. Oke. Udah ketemu, tinggal kalian lihat, masukin AP-nya berapa di situ. Oh, AP-nya belum tahu, berarti tulis aja AP karena dia yang dicari. AP kali CO, CO-nya berapa? Oh, udah ketemu tadi 12. AO berapa? AO-nya 4. AC-nya berapa? 8 akar 2. Nah, terus berarti tinggal dibagi. AP sama dengan 4 kali 8, 32 akar 2 per 12. Berarti jawabannya ketemu sama-sama dikecilin atau langsung dicoret, ketemu kalau di buku itu 8/3 akar 2. Dari mana itu? Tinggal dicoret. 12 coret 32 sama-sama dibagi 4. 32 bagi 4 8, 12 bagi 4 3. Ketemulah 8/3 akar 2. Nah, ini contoh yang di buku. Bisa? Bentar Pak, screenshot. Screenshot. Nanti kita kerjain nih satu soal nih yang nomor 1 ya. Ya, udah screenshot? Udah. Nah, yang lain udah? Udah, Pak. Nah, kita contoh yang nomor 1. Coba contoh nomor 1 baca. Diketahui panjang rusuk kubus ABCD EFGH adalah 9 akar 3 cm. Nah, ntar dulu udah tuh. Ntar dulu. Tadi apa? Panjang apa? Panjang rusuk kubus kan? Nah, otomatis kalau ini kan berarti kalian harus gambar kubus lagi kan? Nah, ini makanya kubusnya nggak Bapak hapus. Kita gambar kubus lagi. Tapi yang beda apa? Rusuknya berapa? 9 akar 3. Berarti rusuknya jadi diganti 9 akar 3. Nah, otomatis ke semuanya juga 9 akar 3 sama 9 akar 3. Nah, udah. Terus. Baca soalnya lanjut. Berapakah jarak titik A ke titik G? A ke G. Ini A ke sini, ini A ke G ya. Ini mah gampang. Salah warnanya. Ntar lo. Nih. Ya. Kok keluar? Nah. Nih A ke G ke sini kan? Iya, Pak. Nah, A ke G itu apa? Diagonal? Diagonal sisi. Ruang. Diagonal ruang. Kalau pakai cara kalian bakalan lama kan? Tadi Bapak kasih cara cepet ya. Diagonal ruang waktu itu rumusnya apa? Tadi yang Bapak bilang diagonal ruang itu sisi akar 3. Ingetin nih. Diagonal ruang itu sisi akar 3. Berarti tinggal masukin. Sisinya berapa? Sisinya 9 akar 3. Nah, tinggal dikaliin sama akar 3 lagi. Berapa jadinya? Akar 3 kali akar 3? 9. Nah, akar 9. Akar 9 berapa? 3. Nah, berarti jawabannya 9 kali 3 berapa? 27. Gitu.
Pak, ini cara cepetnya, cara lamanya gimana? Nih, cara lamanya kalau nyari diagonal ruang yang menurut pakai oh ini karena titik ke titik ya. Kalau titik ke titik langsung berarti pakai yang Pitagoras. Pitagoras nyari diagonal ruang apa? Nih, alas. Panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, ini rumusnya. Akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ini diagonal ruang buat kubus atau persegi panjang. Udah. Kalau kubus berarti ini sisi semua. Kalau ini Bapak bikinnya kayak begini nggak apa-apa, sama aja. Nah, berarti kalau hitung panjang kuadratnya berapa nanti kamu hitung. 9 akar 3 kuadrat berapa? 9 akar 3 kuadrat berapa? Nanti ketemu tetap 27 gitu. Mau dihitung? Kalian bisa ngitunglah sendiri pakai kalkulator. Cuman Bapak kasih cara simpelnya, cari diagonal ruang itu kayak begini. Bisa, ini nomor 1 nih, catat. Screenshot. Dah, nomor 2 nih. Tadi contohnya kubus, tapi nomor 2 soalnya limas. Nah, otomatis beda gambarnya. Limas, kalian harus bisa gambar limas. Gimana cara gambar limas? Dikasih tahu limas. Nah, limasnya limas persegi. Kenapa persegi? Alasnya dia ada 4 huruf. Nah, limas itu yang ujungnya ke atasnya lancip. Kalau prisma dia yang ada tutupnya. Kalau limas itu yang lancip. A, B, C, D. Atasnya itu apa? T. Nah, dikasih tahu jika panjang AB ke BC 10. Nah, berarti ini bawahnya persegi soalnya sama. Dan tinggi limas 20 nih. Tinggi limas berarti ini kan. Nih, bukan yang miringnya tapi yang tengah sini nih, yang kena siku-siku di sini. 20. Nah, di sini ada 20. Terus pertanyaannya, jarak titik B ke TD. B ke TD. Nih, B ke TD. Ah, berarti nembus ke sini ya. Nih, B ke TD kan. Tuh. Ya. Kelihatan B ke TD? TD itu yang garis miring. B itu yang bawah sebelah sini. Nah, gambarnya gini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ah, berarti ini di sininya T. Nah, berarti dia bikin begini ya. Di sininya D kan. Nah, bikin kayak gini kan. Ya. Oke. Tapi yang dikasih tahu nih, ini jarak titik tingginya cuman dikasih tahu di sini. Ini misalkan 20. O. Nah, di sini ada 20. Nah, cuman O doang ya. Nah, DB dikasih tahu nih, DB. DB diagonal apa? DB diagonal si. Rumus diagonal sisi apa? Akar 2. Ya, akar 2. Berarti itu sisinya 10, berarti DB itu berapa? 10 akar 2. Nah, berarti tinggal dicari apanya? Udah tinggal cari ini nih, yang mau dicari misalkan BP, ini dikasih P. Ah, berarti tinggal cari BP. Pakai apa rumusnya? Diagonal. Pakai rumus diagonal. Diagonal apa? Nah, TD udah tahu belum TD? Belum. TD, TB. Nah, tinggal cari dari mana dari perbandingan nih. Kan ini tengah-tengah nih. DO sama OB kan setengah. Berarti 10 akar 2 berapa bagi 2? 5. Nah, berarti di sini 5 akar 2 sama 5 akar 2 kan. Nah, pakai Pitagoras dah. Ini bisa dicari, yang ini juga bisa dicari. TD sama TB sama dia, sama-sama sisi yang miring dari limas. Udah pakai Pitagoras. Akar 5 akar 2 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Berapa akar? 5 kali 5, 25. 25 kali 2, 50. Ditambah 20 kuadrat itu 400. Berarti akar dari 450 berapa? 450 dikecilin berapa? 9 kali 50. 450 kecilin berapa? Kecilin. Satu-satu aja pisah. Berarti 9 kali 50. Oh, 50 itu 25 kali 2 gitu kan. Kalau nggak bisa langsung apa? Kalau nggak bisa langsung hitungan gede, pisahin 9 kali 50. Oh,
Berarti 9 kali 25 kali 2. Nah, baru ketemu akar dari 9, 3. Akar dari 2, 5, 5. Akar dari 2 tetap 2. Berarti jawabannya 15 akar 2. Berarti di sini ketemu nih. Jarak TB 15 akar 2. Baru tinggal nyari perbandingan tinggi. Ini kan tinggi. Di sini tinggi kan. Nah, tinggi segitiga pertama dulu nih. Yang TDB. TDB alas kali tinggi, ini alas kali tinggi, yang TDB sama dengan alas kali tinggi yang TDB-nya, tapi TO yang jadi tingginya nih, yang tingginya jadinya ini. Nih alasnya yang bawah, yang pertama nih yang TDB segitiga pertama TDB, alasnya dapat yang DB ya, DB nih alasnya DB. DB tingginya dia OT. Tingginya dia OT. Ketemu DB sama OT ya 10 menit lagi. Ketemu DB sama OT-nya. Nih, yang DB-nya ini yang bawah, OT-nya ini tinggi. DB sama OT. Selanjutnya dibalik. Yang alasnya tapi tingginya si BP. Tingginya si BP, alasnya dia si DT. Nah, udah tinggal masukin DB-nya berapa? DB-nya 10 akar 2. OT-nya berapa? OT-nya 20. DT-nya berapa? DT-nya tadi 15 akar 2. BP-nya berapa? BP-nya yang dicari. Nah, udah tinggal masukin. Pindahin yang 15 akar 2-nya. Berarti hitungannya tinggal 10 akar 2 dikali 20 dibagi 15 akar 2 sama dengan BP. Nah, ini coret akar 2 sama akar 2. 15 sama-sama bagi 5, sisa 2, sisa 3. Berarti 40 bagi 3 berapa? Udah jawabannya 40/3 gitu. Dan ini catat. Screenshot bener, Pak. Padahal nggak harus pakai itu ya. Bisa nggak apa-apa. Dah? Udah? Udah, Pak. Oke.